kewajiban Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berangkat menuntut ilmu. Dikisahkan, ayah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Sayyid Abu Sholih Musa Jankidusat wafat saat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani masih balita. Abdul Qadir tumbuh dalam asuhan ibunya, seorang janda tua dan miskin. Saat usianya menjelang balik, ia bermain dengan teman-temannya dan ikut menggembala sapi. Saat ia sedang asyik menggiring sapi, tiba-tiba salah seekor sapi yang besar berpaling kepadanya dan berkata dengan bahasa Arab yang fasih, "Wahai Abdul Qadir, kamu diciptakan oleh Allah untuk menuntut ilmu, bukan untuk menggembala sapi." Abdul Qadir kaget mendengar sapi berbicara kepadanya. Dengan tubuh gemetar, ia pamit kepada teman-temannya pulang menemui ibunya. Lalu menceritakan peristiwa itu kepada ibunya dan ia ingin pergi mesantren ke Baghdad. Sang ibu senang sekaligus terharu mendengar kisah dan keinginannya. Tapi, di samping usia yang sudah uzur, beliau pun juga miskin. Lalu sang ibu menjual warisan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dari ayahnya dan terkumpul uang 20 dinar. Kemudian uang tersebut dimasukkan ke dalam kantong baju bagian dalam dan dijahit. Karena usia yang tidak mungkin untuk berjalan jauh serta tidak ada biaya, sang ibu menitipkan Abdul Qadir kecil kepada para saudagar yang akan berdagang ke Baghdad dan melewati kampungnya. Sang ibu berpesan, "Wahai Abdul Qadir, jujurlah dan jangan sesekali berbohong." Berangkatlah rombongan 20 orang menuju Baghdad. Berlinang air mata sang ibu sambil menitipkan putra kesayangannya kepada Allah. Di Baghdad ia akan berjuang sendiri dan mencari guru sendiri. Ketika rombongan saudagar dan Abdul Qadir kecil sampai di sebuah lembah yang sepi, sekawanan perampok menyergap mereka sejumlah 40 orang. Di samping kalah jumlah dan tidak ada persiapan, seluruh rombongan saudagar ditangkap dan dirampas seluruh hartanya. Ketua perampok berkata kepada anak buahnya, "Apakah semuanya sudah dirampas hartanya?" "Sudah Tuan. Tinggal satu orang anak kecil yang belum ditanya," jawab anak buahnya. Lalu pimpinan perampok menyuruh anak buahnya agar Abdul Qadir kecil dibawa ke hadapannya. Lalu bertanya, "Wahai anak kecil, apa yang kamu bawa?" Abdul Qadir kecil menjawab, "Aku membawa uang senilai 20 dinar." "Di mana uang itu?" Pimpinan perampok kembali bertanya. "Di saku bagian dalam bajuku," jawab Abdul Qadir. Lalu pimpinan perampok itu memintanya dan menyobek jahitannya. Ternyata benar adanya uang koin emas 20 buah. Pimpinan perampok keheranan dan kembali bertanya, "Wahai anak kecil, tahukah kamu bahwa kami ini perampok?" "Saya tahu," jawab Abdul Qadir. Pimpinan perampok kembali bertanya, "Lalu apa yang membuatmu tetap berkata jujur walaupun hartamu ini akan kami rampas?" Abdul Qadir kecil bercerita tentang tujuannya berangkat ke Baghdad dan wasiat dari ibunya agar selalu jujur. Atas karomah calon Sultan Wali yang agung, pimpinan perampok itu menangis dan berkata, "Wahai anak kecil, aku bertaubat di hadapanmu. Mulai hari ini, aku tidak akan merampok lagi." Kemudian pemimpin perampok meminta kepada anak buahnya untuk melepaskan semua ikatan para saudagar dan mengembalikan hartanya. Setelah sampai di Baghdad, Abdul Qadir kecil berjalan seorang diri mencari guru. Sampailah ia di sebuah madrasah atau pesantren. Namun ia tidak langsung mendaftar. Ia duduk seorang diri di halaman rumah seorang syekh sambil memperhatikan keadaan. Tiba-tiba dari dalam rumah keluar seorang syekh sambil menggendong anaknya yang masih balita sedang menangis. Lalu syekh itu memanggil ayam-ayamnya dan menangkap salah satu jago besar dan berjanji akan menyembelihnya jika anaknya berhenti menangis. Namun setelah anaknya berhenti menangis, ayam itu kembali dilepaskan. Melihat peristiwa itu,
Abdul Qadir kecil berpikir, Syekh ini tidak jujur. Anaknya saja dibohongi. Lalu bagaimana dengan ilmu yang akan ia sampaikan? Abdul Qadir kecil pergi dari madrasah itu dan sampailah pada tempat yang ia inginkan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani belajar ilmu fikih kepada Syekh Abil Wafa Ali bin Uqail, dan kepada Syekh Abul Khattab Al-Kalwatzani Mahfuz bin Ahmad Al-Jalil, dan kepada Syekh Abul Husain Muhammad bin Al-Qodi Abiyallah, dan masih banyak lagi ulama besar pada masa itu. Beliau belajar ilmu adab kepada Syekh Ali Zakaria Yahya bin Ali Atibrizi dan mengambil ilmu toriko kepada Al-Arif Billah Syekh Abil Hoer Hamad bin Muslim Adabasi dan kepada Syekh Al-Qodi Abi Said Al-Mubarak. Sekian untuk episode kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum.